Definisi pengangguran secara ekonomi adalah mereka yang masuk dalam usia kerja dan masuk ke dalam angkatan kerja, mampu dan juga ingin untuk bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, dari definisi pengangguran tadi terdapat kata angkatan kerja. Apa sih angkatan kerja itu? Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, populasi itu dibagi menjadi dua, yaitu usia kerja dan bukan usia kerja. Usia kerja adalah masyarakat yang masuk ke dalam kategori usia 16 sampai 65 atau 70 tahun. Sedangkan usia kerja adalah masyarakat yang masuk ke dalam kategori usia 0 sampai 16 tahun. Dalam usia kerja dibagi lagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja ialah seperti ODGJ, IRT, mereka yang sekolah atau kuliah, disabilitas, dan orang yang diurus yayasan. Sedangkan angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan pengangguran. Jadi bisa disimpulkan bahwa angkatan kerja ialah orang yang masuk di usia kerja, mau siap, mampu, dan atau sedang bekerja. Tidak semua yang bekerja itu bukan pengangguran. Karena dalam materi pengangguran ini ada 3 istilah. Yang pertama, ada setengah pengangguran, atau bisa disebut dengan pengangguran terselubung. Setengah pengangguran ini tidak dihitung sebagai pengangguran oleh BPS. Tetapi, secara terselubung, mereka ini pengangguran di beberapa waktu. Contohnya, tukang beca dan penjaga toko. Yang kedua, ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman berbeda dengan pengangguran terselubung. Pengangguran musiman adalah orang yang hanya bekerja di waktu-waktu tertentu saja. Contohnya, penggali kabel fiber optik karena di satu periode dia bekerja dan di satu periode dia tidak bekerja. Yang ketiga, ada pekerja paruh waktu yang berharap bekerja penuh waktu. Contohnya, Mita sebagai lulusan S1 dan Freeman di Pizza Hut sebagai part-time. Di samping itu, dia mencari pekerjaan yang penuh waktu. Dan yang terakhir, ada pengangguran alamiah. Ketika semua penganggurannya friksional dan struktural. Pengangguran ini akan selalu ada, tidak mungkin tidak ada. Adapun jenis-jenis pengangguran yaitu, yang pertama ada pengangguran friksional. Mereka yang secara sukarela menjadi pengangguran atau melepas pekerjaannya secara sukarela, secara sementara, atau menjadi pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baru dan layak versi mereka. Contohnya ialah seseorang yang resign dari pekerjaannya dan berniat mencari pekerjaan lain yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Yang kedua, ada pengangguran struktural. Pengangguran ini lahir akibat tergesernya peran manusia karena perang teknologi, robotik, atau mesin. Contohnya ialah Lina mengalami pemutusan hubungan kerja karena kurang menguasai keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Dan yang terakhir, ada pengangguran siklis. Pengangguran ini ialah pengangguran berdasarkan kondisinya atau waktunya. Orang yang kehilangan pekerjaan karena lemahnya produktivitas siklis bisnis di suatu negara. Contoh dari pengangguran siklis adalah kasus COVID-19. Banyak yang di PHK karena ekonomi yang sedang turun-turunnya. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Bisa disimpulkan bahwa inflasi adalah penyakit ekonomi yang timbul karena keuangan atau keadaan moneter sekarang. Hubungan antara keduanya ialah pengangguran berbanding terbalik dengan inflasi, tetapi inflasi berbanding lurus dengan pertumbuhan, sehingga pengangguran itu juga berbanding terbalik dengan pertumbuhan. Jika mau menurunkan pengangguran, maka inflasi harus naik. Jika mau menaikkan pertumbuhan ekonomi, maka inflasi harus tinggi karena berbanding lurus. Jika mau mengurangi pengangguran, maka pertumbuhan tinggi dan sebaliknya.
Phillips Curve atau kurva Phillips menjelaskan bahwa pengangguran berbanding terbalik dengan inflasi. Adapun full of employment rate adalah kondisi di mana semua angkatan kerja itu bekerja semua. Ketika terjadi full of employment rate, itu bukan berarti tidak adanya pengangguran. Karena adanya pengangguran alamiah, yaitu pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ketika suatu negara mencapai titik full of employment rate, itu bukan berarti semua angkatan kerja bekerja semua, pasti tingkat penganggurannya itu ada. Yang terjadi ketika suatu negara mencapai titik full of employment rate adalah, yang pertama, mereka akan mempunyai uang dan menyimpannya di pasar uang. Yang kedua, perusahaan industri sudah tidak punya lagi tenaga kerja. Ketika perusahaan datang ke pasar tenaga kerja dan tenaga kerjanya tidak ada, sedangkan perusahaan dituntut untuk menambah jumlah barang dan jasanya yang diproduksi. Yang dilakukan perusahaan adalah menggunakan mesin, secara bersamaan meningkatkan gaji agar dia bisa menarik talenta atau SDM dari perusahaan lain, industri lain, atau dari luar negeri untuk mempertahankan SDM terbaiknya. Jika perusahaan berbondong-bondong meningkatkan gajinya dan menarik SDM dari sumber lain ke perusahaannya, maka akan terjadi pertambahan uang yang banyak.